Di jagat sepak bola, mitos terkadang tumbuh lebih subur daripada rumput di lapangan. Cerita berlari liar bagaikan kilat di malam kelabu. Namun, benarkah semua legenda itu nyata? Pada video kali ini, kita akan menelisik mitos terbesar, mulai dari gol 1000 Pele hingga gol tangan Tuhan Maradona, serta mengungkap sisi gelap fakta yang sering tersembunyi. Mitos yang pertama, Pele dengan 1000 gol resminya. Legenda itu berbunyi megah. Pele mencetak lebih dari 1000 gol resmi sepanjang karirnya. Angka itu bagai bayangan raksasa yang mengejar dalam kegelapan dan mendebarkan. Tapi hal itu menipu nih teman-teman. Faktanya, menurut catatan resmi FIFA, Pele hanya membukukan 757 gol di pertandingan kompetitif, yaitu klub maupun internasional sepanjang karirnya. Sisanya berasal dari laga persahabatan, tur eksibisi, dan pertandingan non-kompetitif. Gol yang terbang bebas tanpa diselimuti status resmi, bagaikan kupu-kupu di malam tanpa lampu. Yang kedua, ada mitos Buffon, penalti tak pernah terbobol di kandang. Di benteng koko Juventus, terdengar kabar bahwa gigi Buffon tak pernah kebobolan penalti saat berlaga di kandang. Sebuah benteng tak tertembus, ujar para penggemar. Faktanya, rekor invisibility Buffon mencapai 930 menit tanpa kebobolan di Serie A, sebelum akhirnya Andrea Belotti berhasil mencetak gol penalti di Derby della Mole, yang berlangsung di kandang Juventus pada menit ke-48 mengakhiri bayang-bayang mistis itu. Kokohnya bentang itu runtuh dalam sekejap seperti kastil pasir tersapu ombak malam. Yang ketiga, ada mitos Roberto Carlos, tembakan mustahil melanggar fisika. Pada tanggal 3 Juni tahun 1997, bola menari ringan di udara, menukik dan membelok bak filamen puisi. Banyak yang mengira itu melanggar hukum alam. Faktanya, ilmuwan menjelaskan lengkungan tersebut dengan nama banana shot Roberto Carlos lewat Magnus Effect. Putaran bola menciptakan perbedaan tekanan udara, memaksa berbelok dramatis. Dalam 1 detik, bola menjadi kanvas udara yang dilukis tangan magis Carlos. Tak ada keajaiban yang tak berakar pada sains, teman-teman. Nomor 4, yaitu Messi dengan mitosnya yang tak pernah diving. Lionel Messi, maestro tanpa celah. Katanya, tak pernah pura-pura jatuh. Ia bagai dewa lapangan, suci dari segala drama. Faktanya, pada Liga Champions versus Borussia Dortmund, Messi dijatuhi kartu kuning karena dianggap diving di kotak penalti, meski ia langsung berdiri dan menganjungkan jempol ke wasit. Sekalipun jarang, bahkan sang maestro bisa tergelincir dalam bayangan drama manusiawi. Selanjutnya ada Maradona dengan mitos Hand of God yang direncanakan. Pada tanggal 22 Juni 1986, dunia terpana menyaksikan tangan Tuhan menaklukkan gawang Inggris. Mitos menyebutnya kejahatan terselubung itu telah direncanakan oleh Maradona. Faktanya, sejarawan sepak bola menegaskan gol Hand of God terjadi spontan, bukan hasil niat prematur, melainkan momen oportunistik yang lahir dalam sekejap, adu kecepatan dan posisi. Maradona sang oportunis mengeksploitasi bayang-bayang wasit, sebuah mantra kemenangan yang lahir di detik takdir. Selanjutnya ada mitos Ronaldinho selalu bermain sambil tersenyum. Mitosnya, Ronaldinho dikenal selalu bermain dengan senyum di wajahnya, seolah-olah ia tidak menunjukkan ekspresi serius atau frustasi di lapangan. Faktanya, meskipun Ronaldinho sering terlihat tersenyum, terutama saat melakukan aksi-aksi brilian di lapangan, kenyataannya ia juga mengalami momen-momen frustasi dan kekecewaan. Sebagai contoh, dalam selanjutnya ada mitos Cantona dianggap legenda hanya karena tendangan kungfunya. Mitosnya, beberapa orang menganggap Eric Cantona menjadi legenda semata-mata karena aksi kontroversialnya menendang seorang supporter pada tahun 1995, bukan karena kontribusinya di lapangan. Faktanya, Eric Cantona adalah pemain kunci dalam kebangkitan Manchester United pada era 1990-an. Selama 5 musim di klub tersebut, ia membantu tim memenangkan 4 gelar Premier League dan 2 Piala FA. Aksi tendangan kungfu terhadap seorang supporter Crystal Palace memang menjadi sorotan yang besar nih. Tetapi, kontribusinya sebagai pemain yang karismatik dan berbakat jauh lebih signifikan dalam membentuk status legendarisnya. Bahkan selain insiden tersebut, Cantona kembali bermain dan memimpin United meraih gelar ganda pada musim 95 dan 96. Mitos selanjutnya adalah, tim dengan penguasaan bola lebih banyak pasti akan menang. Banyak yang percaya bahwa tim yang menguasai bola lebih lama dalam pertandingan ini memiliki peluang menang lebih besar. Faktanya, meskipun penguasaan bola sering dianggap sebagai indikator dominasi dalam pertandingan, kenyataannya tidak selalu demikian nih teman-teman. Statistik menunjukkan bahwa tim dengan penguasaan bola lebih tinggi tidak selalu memenangkan pertandingan. Misalnya, dalam analisis terhadap 90 pertandingan Premier League, tim dengan penguasaan lebih banyak hanya memenangkan 35 pertandingan, sementara tim dengan penguasaan bola lebih sedikit memenangkan 33 pertandingan.
Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bola bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan di dalam pertandingan. Mitos yang terakhir, Premier League didominasi pemain asing akan menghambat pemain lokal. Faktanya, memang benar nih bahwa Premier League memiliki persentase pemain asing yang tinggi. Menurut data dari Transfer Market, sekitar 70,7% menit bermain di Premier League pada musim 2023 dan 2024 diisi oleh pemain asing. Namun, hal ini tidak serta-merta menghambat perkembangan pemain lokal. Banyak pemain Inggris yang tetap mendapatkan kesempatan bermain dan berkembang di liga ini. Selain itu, aturan Home Ground Player Rule mewajibkan setiap klub memiliki minimal 8 pemain lokal dalam skuad mereka yang mendorong pengembangan talenta domestik. Itu merupakan beberapa mitos dan fakta yang ada di dalam dunia sepak bola. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bongkar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, karena di sini kita akan membongkar fakta tentang sepak bola. Thank you.